Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya Nurul Hidayat Pamungkas, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0445 Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan untuk praktik peradilan pidana yang dimana digunakan untuk matkul semester 7 ini. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang praktik peradilan pidana. Dalam hal ini saya bertindak sebagai jaksa penuntut umum untuk terdakwa Ayam kasus pembunuhan terhadap korban. Langsung saja saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat mulia majelis hakim di tempat, berdasarkan alat bukti yang terungkap pada persidangan yang telah kita laksanakan, saya sebagai jaksa penuntut umum ingin mengajukan argumen bahwa unsur delik pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah. Unsur dengan sadar dan sengaja terbukti dengan terdakwa, yakni Ayam membawa pisau lipat yang disimpan di jok motornya. Kemudian dengan pisau lipat itu dia menggunakan untuk menusuk korban di area vital, yakni leher dan dada korban hingga korban meninggal dunia. Unsur dengan rencana, terdakwa dengan sadar membawa pisau lalu datang dan mengobrol dengan korban di kediaman korban, yakni kos, dan menghabisi korban setelah menyiapkan alat yang digunakan, yaitu pisau. Unsur mengambil atau merampas nyawa orang lain. Hasil visum mengungkapkan bahwa korban meninggal dunia dengan luka tusukan pada area leher dan dada secara bertubi-tubi, serta jasad korban dibungkus menggunakan spray, menunjukkan adanya tindakan terdakwa menghilangkan jejak. Kemudian di lain sisi adanya motif iri hati, motif ekonomi, dan ternyata terdakwa terinspirasi dari serial Narcos di Netflix. Kemudian fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Ayam dengan sadar dan penuh dengan persiapan melakukan pembunuhan berencana. Kepada yang terhormat yang mulia majelis hukum, selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terhadap saksi. Dalam hal ini, saksi adalah tetangga kos. Kepada saksi, pertanyaan yang pertama, apakah benar bahwa terdakwa Ayam sering terlihat berduaan dengan korban di kos? Pertanyaan yang kedua, apakah hubungan antara terdakwa dan korban baik-baik saja atau sering dalam hal ini terjadi pertengkaran? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika hari-hari menjelang korban menghilang, apakah saksi melihat hal yang mencurigakan terkait terdakwa Ayam? Kemudian yang keempat, saksi, apakah Anda melihat terdakwa merupakan orang yang terakhir kali masuk ke dalam kamar korban? Kemudian terjadilah tanya jawab dengan para saksi. Dan setelah itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap ahli forensik. Kemudian pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kepada ahli forensik. Pertanyaan pertama, 1. Apakah hasil visum menunjukkan korban meninggal dunia dengan pisau atau ada alat lain? Kemudian yang kedua, apakah jumlah luka tusukan itu ada berapa? Pertanyaan ketiga, apakah luka yang ada pada korban menjadi alasan korban meninggal dunia? Pertanyaan keempat, apakah penusukan dilakukan secara dekat atau kontak langsung melalui terdakwa terhadap korban? Dan pertanyaan terakhir, analisis apakah atau pola penusukan tersebut apakah menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja melaksanakan pembunuhan tersebut atau pembunuhan tersebut sudah dilakukan oleh pelaku dengan terencana? Pertanyaan ke ahli forensik sudah dilayangkan dari jaksa penuntut umum. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu ke penyidik Metro Lampung. Dalam hal ini saya sebagai jaksa penuntut umum ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke penyidik Metro Lampung.
Untuk yang pertama, 1. Bagaimana terdakwa ayam ini ditangkap? Kemudian pertanyaan kedua, apakah alat bukti yang ditemukan sebelumnya sesuai dengan yang ditunjukkan terdakwa, dalam hal ini ayam? Kemudian yang ketiga, apakah CCTV atau rekaman CCTV menunjukkan terdakwa adalah orang terakhir yang bersama korban? Kemudian pertanyaan sudah dilayangkan kepada penyidik Metro Lampung. Selanjutnya dari jaksa penuntut umum akan menanyakan pertanyaan langsung kepada terdakwa, yakni ayam. Yang mulia, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada terdakwa. Pertanyaan pertama untuk terdakwa, benarkah Anda membawa pisau? Kemudian yang kedua, apakah alasan Anda membawa pisau tersebut? Pertanyaan ketiga, apakah sudah ada rencana sebelum Anda memasuki kamar? Pertanyaan keempat, mengapa Anda mengambil laptop dan dompet korban setelah Anda membunuhnya? Yang kelima, kenapa korban setelah meninggal dibungkus menggunakan spray? Kemudian setelah jaksa penuntut umum melayangkan beberapa pertanyaan kepada saksi, kemudian kepada ahli forensik, kepada penyidik Metro Lampung dan terdakwa. Kemudian yang mulia majelis hakim, saya selaku jaksa penuntut umum mengajukan keberatan kepada majelis. Yang mulia, pertanyaan kami relevan untuk menunjukkan adanya rencana pembunuhan. Yang mulia, pertanyaan kami mengacu kepada niat dan hasil visum untuk mengklarifikasi terdakwa dalam delik pembunuhan berencana. Terdakwa dengan penuh sadar dan berencana mengambil dompet serta laptop korban ketika korban sudah meninggal dunia. Berdasarkan fakta persidangan, dari alat, kemudian dari hasil visum, kemudian pendapat dari para ahli menyimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sadar dan terencana melakukan pembunuhan tersebut. Yang mulia majelis hukum, dimohon kepada yang mulia ataupun majelis sekiranya dapat menjatuhkan hukuman pidana yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demikian simulasi praktek keadilan pidana pada kesempatan kali ini. Saya mewakili atas nama saya pribadi Nurul Mungkas, nomor induk mahasiswa 04454819, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tutor atau Bapak dosen yang telah mengampu pada materi kali ini. Dan sekian dari saya, apabila terdapat banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, kiranya dapat dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.